Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di kanal YouTube saya. Di video ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang masih bingung tentang rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian informasi catatan kas menurut sebuah perusahaan dan bank. Rekonsiliasi bank dapat juga diartikan sebagai kegiatan merinci adanya perbedaan terhadap catatan transaksi yang dimiliki oleh bank sebagai pengelola transaksi serta catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam rekonsiliasi bank, akan diperlihatkan seluruh transaksi yang telah dilakukan dalam periode yang telah ditentukan. Jika terdapat perbedaan, maka akuntan akan melakukan jurnal penyesuaian dengan menggunakan bukti transaksi yang dianggap sah dan valid. Sumber data rekonsiliasi bank ada dua, yaitu jurnal internal bank dan yang kedua, rekening koran. Berikut adalah contoh dari rekening koran. Apa sih tujuan dari rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank bertujuan untuk menyesuaikan jurnal perusahaan dan rekening koran. Keduanya disesuaikan untuk menuju data yang paling benar. Yang pertama, transfer dari pembeli yang tidak dicatat oleh perusahaan. Pada pembukuan rekening koran, adanya penambahan saldo akibat transfer dari pembeli. Sedangkan pembukuan internal tidak tercatat karena perusahaan tidak tahu adanya transfer dari pembeli. Maka, ini harus direkonsiliasikan dengan menambahkan saldo tersebut ke dalam saldo per buku. Yang kedua, cek kosong terjadi akibat tidak tersedianya dana pada rekening yang akan didebitkan, sehingga terjadinya tolakan. Pembukuan internal hanya mencatat proses pencairan cek atau giro dengan asumsi bahwa cek tersebut tidak tertolak, sehingga saldo perusahaan akan bertambah. Sedangkan pada pembukuan rekening koran mencatat yang sebenarnya terjadi adanya tolakan, sehingga saldo tidak bertambah atau tetap. Jadi, jika kita melakukan rekonsiliasi bank, ini akan mengurangi saldo per buku atau kas perusahaan. Yang ketiga, biaya ADM. Biaya ADM adalah biaya administrasi bank yang didapatkan oleh pihak bank setiap bulannya. Pada pembukuan internal, biaya ADM tidak tercatat karena perusahaan tidak tahu kapan akan didebitkan serta berapa biaya administrasi bank tersebut. Sedangkan pada pembukuan rekening koran telah mencatat biaya ADM tersebut. Jadi, jika kita melakukan rekonsiliasi bank, ini akan mengurangi saldo per buku atau kas perusahaan. Yang keempat yaitu pendapatan bunga. Pendapatan lain-lain yang didapatkan karena menabung. Pada pembukuan internal tidak mencatat pendapatan bunga karena perusahaan tidak tahu kapan akan dikreditkan dan berapa pendapatan bunga. Sedangkan pada rekening koran telah mencatat pendapatan bunga. Maka apabila direkonsiliasikan, saldo per buku atau saldo internal akan bertambah. Setoran dalam perjalanan terjadi ketika pembukuan internal telah mencatat adanya penyetoran dana ke bank. Sedangkan
pembukuan bank belum mencatatnya, namun pihak bank akan mencatatnya di keesokan harinya. Maka rekonsiliasi yang harus dilakukan adalah menambah saldo per bank. 2. Cek yang beredar. Cek yang telah diberikan kepada supplier atau penerima cek, namun penerima cek belum mencairkan cek tersebut. Pada pembukuan internal sudah mencatat bahwa saldo bank akan berkurang dengan asumsi telah dibayarkan, sedangkan pada rekening bank belum mencatat apapun karena si penerima cek belum mencairkan cek tersebut. Maka rekonsiliasi yang harus dilakukan adalah mengurangi saldo per bank karena cek telah diterbitkan. Berikut adalah contoh soal dari rekonsiliasi bank. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kesalahan-kesalahan rekonsiliasi bank, yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 kurikulum Vita Serayu menyusun rekonsiliasi bank sebagai berikut. Hal pertama yaitu cara menentukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan timbulnya selisih perhitungan sebesar Rp310.000. Kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan timbulnya selisih perhitungan yaitu A. Setoran dalam perjalanan yang terdapat pada rekonsiliasi bank per buku seharusnya berada pada rekonsiliasi bank. B. Biaya administrasi bank yang terdapat pada rekonsiliasi bank per bank seharusnya berada pada rekonsiliasi bank per buku. Jadi kesalahannya hanya akun rekonsiliasi bank yang tidak berada pada tempatnya. 2. Cara membuat rekonsiliasi yang benar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau materinya tidak sesuai dengan keinginan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.